Praktek. Alhamdulillah pada pagi kali ini adalah rangkaian dari shift yang tadi panjang sudah disebutkan oleh Yunen, dan ini adalah satu training yang berbeda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya anak muda, tetapi sekarang ada lintas generasi. Tapi sebelum sana saya mau cerita sedikit. Saya lahir dan besar di Bandung, di daerah Ciberem, di daerah Malebet. Ada yang tahu daerah Malebet? Nah, Malebet itu adalah waktu itu namanya juga Impres, itu daerah Impres. Jadi instruksi presiden zaman Soeharto. Jadi kebanyakan etnis Tionghoa yang dari Ciroyong, Andir itu dikumpulkan di daerah situ, gitu. Sehingga itu menjadi sebuah daerah yang multikultural. Saya sebagai Muslim Sunda, tetapi di sana relatif bukan mayoritas. Jadi tetangga saya itu kebanyakan dari Jawa, kemudian Tionghoa, kemudian ada kepercayaan, kemudian pada Batak, Flores yang itu jarang di tempat saya. Jadi saya sejak kecil sudah celebrate diversity, kecil, gitu. Kalau saya menyusun nama-nama teman saya, nama-nama teman saya itu yang pertama namanya itu Buset, Bunce, Jun. Ada namanya Anus. Saya Anus tapi panggilnya terus sama sebenarnya juga tidak Uya, maksudnya Ote, Ancis. Kalau saya tulis lagi namanya itu, wah menarik sekali gitu. Tetapi menariknya waktu kecil saya tidak merasakan bahwa itu ada Indonesia. Seperti ikan yang ada di dalam air itu nggak pernah merasa di dalam ikan. Sampai suatu ketika saya pesantren. Jadi setelah lulus SD saya pesantren. Ya namanya pesantren. Disini di selama semua dan pesantren saya lain. Kalau bisa lupa kayak di pesantren saya pakai semua. Sangat homogen. Saya baru sadar bahwa ternyata masa kecil saya dari 0 tahun sampai usia 12 tahun saya hidup dalam satu yang sangat lingkungan yang sangat kultural yang heterogen gitu. Jadi saya baru sadar gitu, dan itulah yang memori masa kecil saya lah yang akhirnya di beberapa tahun kemudian tahun 98 terjadi kerusuhan etnis terutama asal di Indonesia. Saya ikut waktu itu di kata-kata Muhammadiyah dalam gerakan aktif pamekasan di Indonesia, dan baru sadar bahwa ada masalah besar yang tiba-tiba saya merasa terpanggil, dan memori masa kecil itulah yang terpanggilnya. Wah, Indonesia itu betul-betul damai, tetapi sekarang dalam keadaan kacau tahun 98 itu. Wah, melihat itu. Jadi saya menjadi saksi sejarah saat itu ya. Karena disitulah benih-benih panggilan dan kecintaan saya terhadap dunia peradaban tumbuh. Kemudian tahun 2007 ketemu dengan Eric Littmore mendirikan Peace Generation Indonesia. Ada satu cerita menarik Eric ketika tanya ke anaknya, yang anaknya itu lama di Indonesia, kemudian balik ke Amerika. Kemudian ketika pulang sekolah tanya, teman kamu di sekolah baru ini gimana? Siapa saja? Apa saja? Pertanyaannya apa saja? Maksudnya apa saja itu? Etnisnya apa saja? Gitu. Karena multikultural itu di Amerika. Tapi jawaban anaknya itu adalah teman saya manusia aja gitu. Jadi tidak keluar jawaban sesuai harapan yang bertanya. Yang bertanya itu jawabannya harapannya itu teman saya itu ada di Afro-Amerika, Meksiko gitu ya. Tapi anaknya tidak menjawab itu manusia aja. Ya maksudnya etnis apa? Ya mereka orangnya tidak seperti kita. Nah dari jawaban itu persis dengan apa yang saya rasakan waktu kecil ketika ditanya. Kalau saya waktu itu ditanya teman kamu apa saja, ya manusia aja, nggak ada apa saja, nggak ada definisi. Nah definisi itu dari mana? Nah, sebetulnya manusia itu pada dasarnya adalah colorblind. Kita ini manusia itu nggak pernah melihat agamanya apa, etnisnya apa, nggak pernah. Jadi istilahnya defaultnya manusia itu colorblind, nggak pernah membeda-bedakan. Sampai nanti kita diajarin tentang diskriminasi, diajarin tentang prasangka, maka kita akan mulai mendefinisikan manusia berdasarkan itu. Nah oleh karena itu
Yang menjadi masalah sekarang adalah tentang bagaimana kita melihat keragaman identitas ini sebagai aset atau sebagai beban atau liability. Kemudian ketika itu terjadi gesekan konflik, bagaimana kita melatainya. Dan di data tahun 2002 menurut LSI, Indonesia sedang mengalami polarisasi besar-besaran karena hanya 15% orang Indonesia, khususnya Jawa Barat, ada survei LSI khusus Jawa Barat, itu hanya 15% yang punya meaningful relationship, punya kontak yang bermakna. Jadi kalau ketemu di jalan, kalau gimana, ya mungkin kita beragam, tangan kita beragam, tapi ya apa-apa benar. Antara lain ada kolaborasi beda agama. Inilah yang menjadi masalah besar, yang menjadi concern generation bersama Search for Common Ground dalam hal ini. Terima kasih dan Search for Common Ground sudah mempercayai, memberikan kepercayaan kolaborasi dengan dukungan dari Freedom House of State punya concern ini. Bagaimana polarisasi yang terjadi ternyata hanya 15% yang melakukan kontak, dan itu adalah sesuatu yang sangat rentan di masa depan. Itu kita mediasi, kita tengani, kita fasilitasi agar mereka membangun jembatan komunikasi yang bermakna. Ya. Nah, oleh karena itu pada hari ini kita duduk bersama di sini, mudah-mudahan bukan sekadar toleransi, yaitu sekadar perubahan, tapi aktif toleransi, dan dalam lagi empati dan meaningful collaboration. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat pada kata semua yang terdaftar sih hampir merepresentasikan semua agama ya, termasuk dari pemahaman kebudayaan, dan ini juga menjadi ajang bukan hanya interfaith tetapi interages, jadi antar usia, karena ini menjadi masalah juga. Banyak problem-problem itu bukan karena keragaman agama identitas, tetapi karena usia. Dari sini kita akan tidak ada ageism. Jadi yang kepala 4, kepala 5, kepala 6 sampai aja. Ya kita sama dengan kepala 2, kepala 3 ya. Gitu. Jadi ini juga menjadi sumber ageism ini, diskriminasi berdasarkan usia. Jadi kalau saya bilang gara-gara faktor nah itu udah ageism tuh. itu ageism. Oke, nah selamat berkolaborasi, selamat belajar bersama. Saya juga akan membicarakan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Irfan atas sambutannya. Untuk selanjutnya saya panggil Kak Rizka, Program Koordinator dari Search for Common